Saudara yang saya kasih, kita jumpa lagi dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membukanya dengan doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dan kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama, yaitu dari kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayat 19 dan ayat yang ke-20, yang berbunyi demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Saudara yang saya kasihi, siapa yang tidak pernah merasa iri? Saya yakin kita semua pernah. Ya, karena sifat iri nampaknya memang sudah melekat di dalam diri kita sejak kita berusia masih sangat muda, masih sangat dini. Lihatlah, apabila anak-anak bermain, ya, tidak berapa lama mereka akan bertengkar. Apa yang seringkali menyebabkannya? Mereka rebutan mainan. Padahal setiap anak sudah memiliki mainan sendiri-sendiri. Nah, kenapa terjadi rebutan? Karena seringkali mereka berpikir bahwa mainan yang dimiliki oleh temannya lebih baik dan lebih menarik daripada apa yang dimilikinya. Maka ia ingin mengambilnya, ia ingin memilikinya. Terjadilah pertengkaran. Nah, saudara yang saya kasihi, sifat-sifat atau sifat kekanak-kanakan ini seringkali terus terbawa sekalipun kita telah berusia dewasa. Dan semakin dewasa usia kita, rasa iri atau perasaan iri tadi apabila terus dipelihara akan membuahkan tindakan-tindakan yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar anak-anak yang rebutan mainan tadi. Kita ingat kisah Kain dan Habil, kakak beradik. Kain membunuh Habil. Apa alasannya? Alasannya adalah karena Kain iri kepada Habil. Nah, demikian pula dengan bacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf karena ia disayang oleh ayahnya, dan oleh karena itulah diam-diam mereka memendam rasa benci. Dan rasa iri yang kemudian disusul dengan kebencian terus dipupuk, akhirnya membuahkan suatu pikiran yang begitu jahat. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya bisa mempunyai pikiran untuk membunuh adiknya. Lalu kemudian akan membohongi ayahnya dengan mengatakan bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas. Nah, saudara yang saya kasih, itu semua bersumber dari satu perasaan yang namanya iri hati, iri dengki. Penting bagi kita untuk menyadari bahaya dari sifat ini, supaya kita jangan menurutinya, supaya ketika itu muncul, kita juga punya itikat, punya kemauan untuk melawannya. Salah satu cara untuk melawan atau meredakan perasaan iri yang menguasai hati kita adalah mengucap syukur. Mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Dengan mengucap syukur, kita juga belajar untuk menghargai apa yang menjadi milik kita. Bahwa Tuhan juga memberikan apa yang baik untuk diri kita. Sehingga apa gunanya untuk iri? Orang lain memiliki yang lain, Tuhan memberikan yang lain. Dan Tuhan juga memberikan kepada saya sesuatu yang berharga juga. Dengan mensyukuri itu, maka kita akan dapat melawan perasaan iri. Dan kita juga akan terhindar dari pikiran-pikiran, bahkan juga tindakan-tindakan yang jahat. Mari kita camkan firman ini untuk bekal kehidupan kita. Amin. Mari kembali kita berdoa.
Ya Tuhan, jagailah kami dari perasaan yang kelihatannya sepele tetapi sungguh sangat berbahaya, yaitu iri hati. Ajarkan kepada kami untuk mensyukuri setiap berkat, setiap kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami menghargai pemberian Tuhan dan kami tidak jatuh pada dosa iri hati yang bisa membahayakan diri kami maupun juga membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.